Drone kecil, murah, tapi bisa rekam video 4K sebening ini. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi video kali ini kita mau ngebahas sebuah drone ya. Ini drone mini terbaru tahun 2025 ini. Harganya terjangkau, paketnya dikasih ini udah lengkap banget. Dan hasil videonya ini asli keren. Bisa merekam video hingga resolusi 4K. Yuk kita unbox dulu. Nah, ini adalah Potensic Atom 2, penerus dari Potensic Atom yang tahun lalu udah kita bahas ya. Dan yuk langsung aja kita unbox. Jadi di dalam boxnya kita langsung dapat tas, yang untuk tasnya ini kualitasnya bagus ya. Jadi gampang banget nih kalau mau disimpan atau dibawa-bawa. Yang untuk di dalam tasnya ini ada remote control, ada fast charging hub buat charging baterainya. Ini ada 2 baterai cadangan. Terus ini ada adapter chargernya. Lanjut ada kabel USB-C buat charging remote atau baterainya langsung. Ada 2 adapter kabel untuk koneksi ke HP ya. Ini USB-C dan Lightning. Lanjut ada 8 pasang propeller cadangan plus obeng beserta bautnya. Ada buku panduan dan kartu garansi. Dan pastinya ada unit drone Potensic Atom 2 termasuk gimbal protektor dan ada baterainya juga. Nah, pengalaman saya pakai drone Potensic Atom ini memang salah satu drone dengan harga yang murah, tapi untuk kualitas hasil video dan juga fiturnya ini udah lengkap banget. Cocok lah buat traveler yang sekarang kan apa-apa harus ngonten ya. Tentu aja kita butuh sesuatu yang beda dan pastinya bagus. Karena kamera drone ini punya 3-axis gimbal dan ada GPS ya. Yang kalau untuk koneksinya ini menggunakan PicSync 4.0. Jadi untuk maksimal transmisinya ini bisa 10 km. Nah, untuk desainnya drone ini masih serupa ya dengan yang sebelumnya. Agak sedikit beda di warnanya. Ini abu-abunya tuh agak lebih terang dengan propeller yang ada list orange-nya. Kalau untuk bobotnya sendiri ini kurang dari 249 gram. Nah, di bagian depan ini ada kamera drone-nya ya dengan sensor setengah inch CMOS 48 megapiksel f1.8. Ini bisa rekam video 4K 30 fps HDR atau bisa 2,7K vertical video. Terus di bagian bawahnya tuh ada sensor optical flow dan di bagian belakangnya ini ada tempat baterainya ya, yang secara teknis ini bisa terbang sampai 32 menit. Nah, di bawahnya di sini ada slot micro SD. Nah, kalau untuk desain remote controlnya ini ergonomis ya, jadi dipegang tuh pas dan kokoh juga. Untuk antenanya bentuknya agak beda ya dari remote drone umumnya. Yang untuk bagian depan sebelah kiri di sini ada tombol power dan lampu indikator. Kalau sebelah kanan di sini ada tombol RTH dan tentu aja ada untuk analog control ya. Yang untuk sticknya ini bisa dilepas dan disimpan di bagian belakangnya ini. Nah, untuk di bagian bawahnya di sini ada USB-C untuk koneksi ke smartphone dan di bagian atas di sini ada USB-C juga untuk charging remote-nya. Nah, kalau di bagian atasnya yang sebelah kiri di sini ada kontrol putar untuk mengatur angle kamera gimbalnya, sama ada tombol record dan tombol C1 untuk merubah angle kamera langsung ke sudut bawah atau lurus ke depan. Dan kalau sebelah kanan ada kontrol putar juga untuk zoom dan ada tombol C2 untuk set mode penerbangan ke normal, video atau sport. Nah, untuk cara terbanginya kita bisa pakai aplikasi Potensic If. Dan lanjut di sini aku koneksikan remote-nya ke HP ya. Aku pakai iPhone 16 Pro Max. Jadi di sini aku pakai kabel USB Type-C. Oke, kita udah siap nih. Yuk kita keluar cobain drone terbaru Potensic Atom 2 ini. Nah, pertama di sini kita akan diminta kalibrasi ya untuk drone-nya. Ini kalibrasi kompas. Terus seperti ini tampilan di HP kalau udah terkoneksi. Jadi akan muncul tampilan hasil kamera drone-nya dan akan ada tulisan take off permitted warna hijau di pojok kiri atas. Berarti drone ini sudah siap terbang. Nah, untuk koneksinya ini menggunakan PicSync 4.0 tadi ya, dimana secara tampilan live view gambar ke remote-nya ini kita bisa dapat gambar yang jelas. Ini bisa 10
1080p. Nah, untuk di sisi kiri di sini ada untuk landing atau take off ya, atau RTH. Ini ada maps-nya juga untuk location drone dan juga home point-nya. Kalau di sisi kanan bagian atas di sini ada info baterai drone, sinyal remote, sinyal GPS, info gimbal, terus ada jarak, ketinggian sama speed. Kalau di bagian kanan ini untuk take foto atau juga record video ya, sedangkan di bagian bawahnya ini ada pilihan untuk resolusi video, sisa kapasitas micro SD dan juga mode video, bisa manual atau auto. Nah, ini aku tes terbangnya di tengah kota nih ya. Jadi performa terbangnya ini benar-benar stabil, makanya saya berani terbangin di tengah kota metro ini. Dan ya, ini aku juga tes untuk fitur RTH-nya. Jadi dia akan balik otomatis ke lokasi awal atau home point-nya. Dan misalnya kejadian lost koneksi atau baterai low pun ini juga akan balik ke home point-nya ya. So buat keamanannya ini oke. Tapi selama aku tes sih sinyalnya aman aja. Soalnya kan jaraknya dia bisa sampai 10 km. Dan kalau hasil rekamnya sendiri, drone ini punya 3 axis gimbal. So hasil videonya bisa smooth. Dan ini kalau direkam di resolusi Full HD, dia bisa digital zoom hingga 4 kali. Dan berikut ini untuk hasil video dari drone Potensic Atom 2 ini. Oke, yuk lanjut. Jadi drone ini ada AI track. Kita tinggal tandai aja objeknya. Nanti drone-nya akan ngikutin objek seperti ini. I saw the city passing by my window. Was in the crowd but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. Terus ada AI Spotlight. Jadi kita bisa tinggal tandai aja objeknya. Nanti drone-nya akan stay, tapi kamera drone-nya yang akan mengikuti objek seperti ini. Oke, lanjut. Di sini ada AI Quick Shot. Jadi pertama ini ada tes pull away ya. Ini ngebuat drone-nya ngejauh dari objek seperti ini. Kalau ini mode roket, jadi dia bisa terbang ke atas gitu guys. Ini circle ya, ini terbangnya memutari objek.
Terus ada spiral, ini sama memutari objek juga, cuman semakin lama semakin tinggi dan semakin jauh. You got me off the battleground. How you got me off the battleground. Yeah. You took it, took away my loneliness. Nah, ini ada bumerang, jadi modenya seperti ini. Turn everything around. I will always remember it. Dan ini ada new quick shot ya. Ini mode baru, dolly zoom. Oke, lanjut. Dari drone ini kalau kita ubah ke resolusi 2,7K, kita bisa ubah ke mode portrait atau mode vertikal. Jadi ini cocok buat konten seperti video short, TikTok atau IG Reels. Dan untuk mode gimbalnya ini juga bisa kita ubah ke mode FPV. Jadi lumayan ya, bisa dapat tampilan seperti drone FPV. Oke, yuk lanjut. Jadi drone ini ada beberapa mode juga ya. Ini mode 8K foto. Untuk hasil warnanya tuh bagus, detailnya juga mantep. So untuk foto bangunan ini asli keren. Nah, kalau mau hasil yang lebih luas, kita juga bisa pakai mode wide angle yang hasilnya juga bagus. Atau bisa juga mode panorama. Nah, ini aku juga tes untuk terbangin malam hari ya, hasilnya seperti ini. Dan untungnya ada fitur AI Night, jadi hasilnya tuh ada improve ya untuk perekaman video di malam hari. Nah, untuk kesimpulannya, drone sekarang udah pakai AI ya, makanya dia bisa dapat hasil video yang bagus dan juga mode video yang beragam. Dan kalau misalnya nih, ini dibandingin dengan Potensic Atom yang sebelumnya kita bahas, ada beberapa improve. Yang pertama, untuk transmisinya ini bisa lebih jauh ya, jaraknya bisa sampai 10 km. Dan untuk live view-nya ini bisa 1080p, jadi tampilan di remote-nya ini juga lebih jernih. Nah, selanjutnya ini ada
improve juga di bagian fotonya. Ini bisa 8K foto yang resolusinya ini 48 megapiksel. Nah, untuk digital zoomnya ini juga bisa sampai 4 kali zoom. Yang untuk harganya sendiri guys, drone ini mulai dari 5 jutaan aja. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi video. Oke, sekian dari saya Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.